Guys, tahukah anda iaitu 6 negara ini akan jadi yang paling sulit ditakluki di Asia. So, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton direction. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mereaksikan satu lagi video daripada channel itu Inside Militer. Kini subscribernya adalah 133,000. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada iaitu Inside Militer. So, tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini iaitu katanya adalah Bangga Indonesia masuk 6 besar. Apakah yang dimaksudkan dengan Indonesia masuk 6 besar tersebut? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Inside Militer. 6 negara ini menjadi yang paling sulit ditaklukkan di Asia. Asia adalah benua terbesar dan berpopulasi terbanyak di bumi. Luasnya mencapai 44.579.000 km persegi. Sejak awal Asia sudah menjadi rumah bagi peradaban modern pertama di dunia dan selalu menjadi benua dengan populasi terbanyak. Kebanyakan orang menganggap negara-negara barat sebagai yang paling kuat dan berkuasa. Padahal Asia juga rumah bagi negara-negara hebat. Berikut ini beberapa negara Asia yang ternyata susah untuk ditaklukkan. Pertama yaitu India. Kebanyakan orang masih berpikir India sebagai negara miskin yang tidak akan bisa bersaing dengan negara lainnya. Ya betul guys. Kita tahu kita tahu India guys. India adalah nombor 4, tak silap saya, nombor 4 yang terkuat militernya di dalam iaitu global five power, iaitu pertama Amerika, kedua Rusia, ketiga China dan keempat India. Bayangkan guys, India memang salah satu negara yang terkuat ya. Tapi negara ini sebenarnya berpotensi menjadi kekuatan dominan di Samudra Hindia. Meski memiliki populasi yang banyak dengan angka kemiskinan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi di negara tersebut ternyata melaju dengan cepat. Tahun 2016 saja India telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Di bidang militer, India berada di posisi ketiga dalam hal kekuatan militer terbesar. Jumlah pasukan militer yang aktif di India saja mencapai 1,1 juta orang dan memiliki hingga 3.500 tank serta setidaknya 100 hulu ledak nuklir. Sektor angkatan laut juga terus berkembang dan bahkan memiliki kapal pengangkut pesawat yang lebih banyak dari kerajaan Inggris. India bekerja sama dengan beberapa negara Eropa seperti Prancis dalam hal persenjataan militer. Dinding laser juga dibangun untuk melacak siapa saja yang menerobos melewati perbatasan. Artinya akan sulit untuk memasuki wilayah ini tanpa terdeteksi. Yang kedua, Pakistan. Pakistan memiliki kekuatan militer yang tidak kalah dengan India, yang merupakan musuh bebuyutnya. Dengan 65.000 prajurit angkatan udara dan dilengkapi 900 pesawat tempur canggih, pasukan ini termasuk yang paling ditakuti di kawasan sekitarnya, termasuk oleh India dan Tiongkok. Selain angkatan udaranya yang kuat, Pakistan juga terbilang maju dalam hal senjata nuklir karena termasuk di antara negara dengan misil nuklir terbanyak. Menyerang negara ini berarti harus bersiap dengan kemungkinan serangan balasan di bidang ekonomi. Pakistan juga mulai menunjukkan taringnya dengan berada di urutan kelima, negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bahkan mengatakan bahwa Pakistan sekarang sudah mulai menuju kemakmuran ekonomi dengan kegiatan perekonomian yang semakin membaik, maka negara ini juga patut diwaspadai. 3. Tiongkok. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, bukan hal yang aneh jika Tiongkok juga cukup subur dalam bidang ekonomi. Meski sempat melambat dan kalah dari India, tapi Tiongkok masih tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan memiliki tingkat perekonomian 4 kali lebih besar. Kenyataannya perekonomian Tiongkok tetap lebih besar jika dibandingkan dengan negara lain di sekitarnya. Militer Tiongkok juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Negeri tirai bambu ini memiliki 1,6 juta personil angkatan darat yang aktif serta 9.000 tank yang siap bertempur, 3.000 pasukan angkatan udara aktif dan 4.000 pesawat tempur. Dengan angka yang begitu besar, militer Tiongkok termasuk kekuatan yang disegani di Asia. Yang keempat yaitu Jepang. Jepang masih berada di urutan ketujuh dalam deretan negara paling berpengaruh di dunia.
dan berada di urutan ketiga dalam hal ekonomi terbesar di dunia. Inovasi dan perkembangan teknologinya juga bukan hal yang biasa. Inovasi dan perkembangan teknologi juga bukan hal yang bisa dengan mudah disaingi begitu saja. Beberapa inovasi dilakukan seperti mendaur ulang limbah radioaktif menjadi metal, langkah yang tidak menyebarkan radiasi memproduksi plastik dari gas alam, mendorong entrepreneurship, serta mengembangkan robot yang dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan. Di bidang kekuatan militer, Jepang menduduki peringkat ketujuh di dunia. Kekuatan militer Jepang memang bisa dibilang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan saingannya, yaitu Tiongkok. Namun bukan lebih lemah, hal ini karena Jepang dilengkapi dengan peralatan militer yang canggih yang berasal dari Amerika Serikat sebagai sekutunya untuk pertahanan. Kepulauannya saja Jepang memiliki misil yang mampu menembakkan balistik baik dari dalam ataupun bahkan luar atmosfer bumi. Bahkan negara tersebut memiliki angkatan laut dan juga udara terkuat di Asia. 5. Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ke-12 di dunia. Negara ini adalah salah satu dari 4 macan Asia. Dengan perkembangan ekonomi yang sangat cepat lewat perdagangan ekspor partner, ekspor dan impornya adalah Tiongkok, yang juga merupakan negara dengan perekonomian besar di bidang militer. Korea Selatan punya 560.000 pasukan aktif serta 2.300 tank. Hebatnya lagi Korea Selatan mampu memproduksi sendiri militernya, termasuk tank dan peluncur roket. Jika dibandingkan dengan persenjataan negara lain memang masih kurang bersaing, namun pasukan militernya terkenal dengan latihan yang keras dan disiplin yang sangat tinggi. Para wajib militernya bahkan dikenal biasa dipukuli. Hal ini membuat Korea Selatan menjadi pasukan militer yang kuat. 6. Indonesia. Indonesia juga tidak bisa diremehkan begitu saja, apalagi dengan kekuatan militer yang berada di urutan ke-7 se-Asia Pasifik. Pasukan bersenjata sudah cukup mampu menjaga kekuatan negara tanpa perlu adanya bantuan tambahan dari wajib militer selain pasukan militer. Perlengkapan senjata lain cukup dimiliki oleh TNI juga mumpuni, mulai dari tank, jet tempur, kapal tempur, helikopter, dan masih banyak lagi. Di bidang ekonomi, Indonesia bisa dikatakan sebagai kekuatan yang sedang bangkit. Negara kita memang masih belum benar-benar stabil, tapi Indonesia ternyata berada di urutan ke-10 ekonomi terbesar di dunia. Biasanya hanya sebagian negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea yang benar-benar diakui sebagai negara modern, maju dan juga kuat. Tetapi sebenarnya negara lain di Asia juga tidak kalah bersaing dengan 3 negara tersebut, baik di sisi ekonomi maupun militernya, dengan ekonomi yang terus tumbuh pesat dan didampingi dengan militer yang tangguh. Maka negara-negara di Asia juga akan tumbuh sebagai negara yang kuat dan disegani. Itulah tadi deretan 6 negara yang jadi paling sulit ditaklukkan di Asia. So guys, kita sudah reaction tadi daripada Inside Militer dan katanya di situ ialah bangga Indonesia masuk 6 besar. Maksudnya 6 negara yang sulit untuk ditakluk di Asia adalah antara 6 negara tersebutlah tadi. Sepertinya adalah India, Pakistan, Jepang dan termasuk Indonesia sekali ya. Dan satu lagi negara saya tak berapa ingat apa negara tersebut ya. Dan itulah negara-negara yang tidak boleh, bukan tidak boleh tapi sulit untuk ditakluki di Asia guys. Dan anda berbanggalah kerana itu Indonesia adalah salah satu negara yang agak susah juga untuk orang serang kerana kekuatan militer Indonesia dan alutsistanya memang sudah cukup komplit kerana itulah Indonesia di tangga yang ke-16 di dalam global firepower guys. Wow, memang sangat luar biasa guys. Saya dengar pun saya kata bilalah Malaysia akan dapat menyaingi Indonesia seperti sekarang ya. Memang kita tahu Indonesia memang sangat kuat, dia boleh mencipta alutsistanya sendiri, boleh membina pesawatnya sendiri dan militer-militernya pun sangat ramai ya. Itu yang sangat hebat pada Indonesia. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Browser Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Browser Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Browser Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, bye bye.